Ini Sungai Wonorejo. Dan ini kondisinya sekarang. Sungai-sungai di Surabaya sudah lama seperti ini. Di sekitar sungai tidak ada pabrik, tidak ada industri besar yang membuang limbah sembarangan. Yang ada hanya rumah, jalan setapak, dan sungai tepat di belakangnya. Hal yang semua orang lakukan setiap hari, dan selama ini berakhir di sini. Banyak warga masih menggantungkan hidup pada sungai ini, termasuk mencari kepiting dan ikan dengan perahu, menyusuri alirannya setiap pagi. Warna hijau itu bukan hanya dari tanaman. Air sungai ini berwarna hijau karena alga. Organisme yang tumbuh subur ketika air kaya akan fosfat dan nitrogen. Tapi di atasnya ada masalah lain yang tumbuh dari sumber yang sama, eceng gondok. Dua zat itu, fosfat dan nitrogen, datang dari deterjen rumah tangga yang mengalir masuk setiap harinya. Tapi ada yang menarik dari eceng gondok ini. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Surabaya, eceng gondok sebenarnya bukan tanaman yang sepenuhnya tidak berguna. Jika dikelola dengan benar, eceng gondok tentu memiliki manfaat. Eceng gondok itu sama sekali nggak ada manfaatnya. Katanya siapa ada, tapi harus dikendalikan. Masalahnya, di sini tidak ada yang mengelolanya. Eceng gondok tumbuh bebas, menutupi permukaan, dan menghabiskan oksigen yang dibutuhkan ekosistem di bawahnya. Jarak antara rumah warga di sini dengan sungai hanya selebar jalan setapak. Kalau hujan deras dan sungai meluap, sampah yang selama ini mengapung di air itu naik, masuk ke dalam rumah, ke halaman, ke ganggang kecil di antara bangunan. Berarti kayak sampah-sampahnya juga ikut naik gitu juga. Iya, ya kayak gini-gini kan naik gitu. Oh, ini bekasnya dari Iya, bekasnya dari sana. Oh. Sebetulnya kalau kita mau nakal yo tak lempar lagi ke sana. Ini terus dibakari pelan-pelan. Warga di sini bukan tidak tahu. Mereka tahu betul kondisi sungai ini. Tapi pilihan mereka terbatas. Tidak ada ipal, tidak ada tempat pembuangan sampah yang memadai. Alternatif lainnya, dibakar. Sungai atau asap, itu pilihannya. Jadi bukan soal tidak ada kepedulian, namun soal infrastruktur yang tidak pernah sampai ke sini. Dan akhirnya, sungailah yang menanggung semua yang tidak tertampung. Yang terlihat dari atas, eceng gondok, plastik, dan air hijau. Yang tidak terlihat, surfaktan, fosfat, dan mikroplastik. Yang kadarnya sudah melewati ambang batas normal dan terus menumpuk. Zat-zat ini tidak hilang begitu saja. Mereka masuk ke dalam rantai makanan, ke kepiting, dan ikan yang ditangkap warga, ke ikan, dan akhirnya ke kita. Dan satu hal lagi yang jarang disebut, di sungai ini ada buaya. Warga sekitar pedih dari sekali melihatnya muncul ke permukaan. Ukurannya sekitar 2 meter, bukan ukuran yang kecil. Di sungai yang sama, tempat mereka naik perahu mencari kepiting setiap pagi. Kalau ekosistemnya sudah sampai di titik itu, ini bukan lagi sekedar soal estetika
dan bau. Ini soal keselamatan. Tidak jauh dari sini ada Sungai Jakir, lebih besar dan sama-sama bermuara ke laut. Tapi kondisinya berbeda. Airnya coklat, bukan hijau. Tidak ada tumpukan sampah. Bahkan ada tambangan. Perahu kecil yang setiap hari mengangkut motor menyeberang dari Wonorejo ke Keputih. Dua sungai, satu kota. Kondisi yang berbeda. Pertanyaannya, bukan kenapa Sungai Jakir lebih bersih, tapi kenapa Sungai Wonorejo dibiarkan sampai seperti ini. Sungai ini sebenarnya ada yang membersihkan. Di dekat rumah pompa Wonorejo 2 dipasang pembatas dari bambu agar sampah tidak masuk ke area pompa dan sampah terkumpul di satu titik, lebih mudah diambil. Jadi sebenarnya sudah sering dibersihin ya Pak? Sering dibersihin. Tapi sampahnya itu terus datang gitu? Kalau sampahnya nggak bisa habis, Mas. Tapi saat hujan, sampah datang lebih cepat dari yang bisa dikumpulkan. Sistemnya ada, tapi bebannya terlalu besar. Soal infrastruktur, IPAL, saluran limbah, dan pengelolaan sampah di bantaran, itu bukan kewenangan DLH sendirian. Tapi pembangunan fisiknya berada di tangan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya. Dua instansi dengan satu masalah yang sama. Jadi di masyarakat Surabaya IPAL komunal ada banyak, tapi memang belum maksimal. Dan di antara dua meja itu, sungai terus menerima apa yang seharusnya tidak diurus. Angka-angkanya sudah ada sejak lama. Penelitiannya sudah dilakukan. Rekomendasinya sudah ditulis. Yang belum selesai adalah jaraknya antara kertas dan kenyataan. Ini merupakan tanda-tanda bagaimana sistem yang ada di dalam pemerintahan sendiri ini perlu kemudian menyorot kembali atau meninjau kembali bagaimana sih sebetulnya sistem pembangunan yang semestinya harus dilakukan. Di ilmu ekonomi, ini disebut dengan eksternalitas negatif. Deterjen yang dibeli seharga 1.000, 2.000, dan 5.000 rupiah tidak menanggung biaya pengolahan limbahnya. Biaya itu tidak ada di label kemasan, tidak ada juga di struk kasir. Yang menanggung adalah sungai dan warga yang tinggal di hilirnya, yang setiap kali banjir melihat sampah sungai masuk ke depan rumah mereka, yang tidak pernah diminta pendapatnya sama sekali. Ada yang sudah bergerak, komunitas yang bersih-bersih, warga yang mulai bersuara. Yang dibutuhkan bukan kegiatan satu kali. Yang dibutuhkan adalah sistem yang terus berjalan. Bahkan ketika tidak ada kamera, tidak ada liputan, dan tidak ada acara. Pendekatan dengan regulasi dan sanksi itu sebetulnya sudah cukup baik. Tapi kalau misalnya pemerintah hanya menegakkan sanksi itu saja, berarti kita mungkin akan melewatkan akar persoalannya. Nah, akar persoalannya adalah bagaimana hunian-hunian masyarakat itu membutuhkan IPAL sebetulnya. Sungai ini tidak akan pulih sendiri. Celahnya sudah terlihat jelas antara deterjen yang dibeli dengan limbah yang perlu diolah, antara kewenangan yang terbagi di beberapa dinas dan infrastruktur yang belum sampai, antara rencana yang disusun di atas kertas dan jalan setapak yang langsung berbatasan dengan sungai. Semua orang sudah tahu di mana masalahnya. Pertanyaannya tinggal satu. Kapan?